peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi PPG Daljab 41 IAIN Madura, NIM 25381101 nomor peserta 202526953. Video pembelajaran saya ini dilaksanakan di kelas 5 Sekolah Miss NU Rawaradolo, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Rekaman ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13. Selamat menyaksikan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tiga. Ya, kepada anak kami sekalian untuk memimpin doa kepada anak kami dipersilakan. Perhatian, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional kepada anak kami yang membawa, dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku terdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kepada anak kami sekalian, apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti pelajaran fikih, materi ketentuan zakat fitrah, infak dan sedekah, peserta didik mampu mempraktekkan dengan baik dan benar. Sehingga pribadi tolong menolong dan tanggung jawab. Tiga. Ya, sekarang pelajaran kita adalah zakat fitrah. Tak
yaitu adalah puasa. Puasa ini dilaksanakan sebelum puasa dan zakat fitrah dilaksanakan sama-sama 1 bulan Ramadan. 3. Terus selanjutnya pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertanyaan tematik. Ya, pertanyaan tematik ini adalah 5. Yang pertama tadi apa? 1. Kegiatan apakah gambar di atas? Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke. Sedang mendirikan zakat fitrah. Ya, bagus. Sedang memberikan zakat fitrah. Oke, bagus sekali. Yang kedua, yaitu siapa yang pernah melakukan seperti kegiatan gambar di atas? Ayo. Siapa? Yang kedua. Saya, Bu. Ya, oke. Apa jawabannya, Nak? Sedang memberikan zakat fitrah. Ya, sedang memberikan zakat fitrah. Oke, bagus. Selanjutnya, yang nomor 3. Kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan di atas? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke. Apa? Pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya yang nomor 4. Ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke. Saya melihat ada anak kecil memberi sedekah. Oke, bagus sekali. Terus, yang nomor berapa? 5. Apa kesimpulan gambar di atas? Zakat fitrah infak. Sama-sama. Zakat fitrah infak dan sedekah. Oke. Untuk memperdalam pelajaran kita pada pagi hari ini, ayo kita simak dan diperhatikan ke depan untuk menyimak pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke? Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Assalamualaikum semua. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Yuk kita belajar bareng agar tahu lebih dalam mengenai apa itu zakat fitrah. Fitrah adalah zakat wajib bagi umat muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Bahkan bayi yang baru lahir menjelang salat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Zakat fitrah yakni mengeluarkan sebagian hartanya berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 1 syak atau sekitaran 2,5 kg beras, 2,5 kg gandum, 2,5 kg kurma, 2,5 kg sagu, dan makanan pokok lainnya. Memangnya nanti zakat fitrah itu diserahkan ke siapa sih? Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Golongan penerima zakat fitrah yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, sabilillah, ibnu sabil,
yaitu sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai pada tujuan. Ada juga rukun-rukun zakat fitrah loh. Yuk kita simak. Selanjutnya yaitu ada rukun-rukun zakat fitrah di antaranya. Yang pertama yaitu niat zakat fitrah. Kedua terdapat muzaki atau orang yang berzakat. Yang ketiga yaitu mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat yaitu memberikan harta atau makanan yang dizakatkan. Selanjutnya juga ada syarat-syaratnya berzakat fitrah teman-teman. Syarat-syaratnya zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Karena setiap orang yang beragama Islam itu wajib membayarkan zakat fitrahnya. Yang kedua merdeka. Karena orang yang merdeka dalam artian bukan kalangan budak atau hamba sahaya, maka wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga yaitu mampu atau berkecukupan. Karena orang yang mampu atau berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka wajib membayar zakat fitrah, termasuk untuk orang yang dinafkahinya. Dan yang keempat yaitu menemui waktu wajib zakat. Karena waktu membayar zakat fitrah itu dapat dilakukan di bulan Ramadan, terutamanya di hari terakhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan apa itu zakat fitrah? Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, tadi kita sudah menonton video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk memperdalam pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk membentuk suatu diskusi. Ya, yang pertama yang akan didiskusikan yaitu apa manfaat zakat fitrah. Yang kedua, apa keutamaan zakat fitrah. Yang ketiga, apa dasar hukum zakat fitrah. Yang terakhir yaitu yang nomor 4, kapankah waktu melaksanakan zakat fitrah? Ya, sekarang Ibu akan
3. Sudah siap semuanya? Mari kita mempresentasikan per kelompok ke depan. Kepada kelompok 1 kami persilakan maju ke depan. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Manfaat zakat fitrah. 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. 2. Membersihkan dari sifat kikir dan akhlak tercela. 3. Mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, kepada kami yang kelompok lain untuk mempertanyakan kepada kelompok 1. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Manfaat contoh zakat fitrah. Membersihkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Ya, betul. Betul. Kepada kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya untuk kelompok kedua. Kepada anak kami dipersilakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Keutamaan zakat fitrah. 1. Untuk membersihkan jiwa dan harta. 2. Allah akan melipat gandakan 1 kebaikan menjadi 7 kebaikan. 7 kebaikan berkembang menjadi 700 kebaikan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya, untuk selanjutnya untuk mempertanyakan diskusi yang kedua. Siapa? Ya, oke, silakan. Keutamaan zakat fitrah. Ya, Untuk membersihkan jiwa dan harta. ya betul. Kepada anak kami dipersilakan duduk. 3. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Hasil diskusi kelompok 3. Dasar hukum. Artinya, ambillah dari harta mereka ataupun meninggikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka ketenteraman dari mereka Allah. Hadis dari Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dan berpuasa. Maka kata pokok dan makan orang-orang barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat idul fitri zakat idul fitri dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat idul fitri. Hal ini merupakan salah satu dari sedekah. Abu Daud dari Sunan Hamzah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Seterusnya yang mau bertanya untuk kelompok ketiga. Ayo, siapa? Oke, silakan. Siapa yang mewajibkan zakat? Ya, Allah dan Rasulullah. betul? Tepuk tangannya. Oke, selanjutnya untuk kelompok keempat dipersilakan maju ke depan. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Waktu pelaksanaan zakat fitrah. 1. Waktu boleh sejak awal bulan puasa. 2. Wajib sejak tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. 3. Waktu utama pagi hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. 4. Waktu
Fitra. Oke, jawab. Wajib sedek tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Yang benar, tepuk tangannya. Dah, sekarang Ibu minta untuk mengumpulkan tugas-tugas per kelompok. Ya. Ya, Ibu sangat berterima kasih kepada rekan sekalian untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Terima kasih kepada rekan sekalian. Tepuk tangannya. Oke, kepada rekan sekalian, apa kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Jaga kita membuat kita peduli terhadap sesama muslim. Saksikan tepuk tangannya. Oke, bagaimana perasaan kami sekarang ini? Ya.